Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan terkait sintaks dasar, struktur direktori dan editor pada sistem operasi Linux. Jadi pada tampilan kali ini saya akan memperlihatkan beberapa langkah-langkah di command line interface pada sistem operasi Linux. Nah, yang pertama yang kita bisa lakukan adalah ketik sudo su ya untuk berpindah dari user biasa menjadi user root ya. Nah, setelah itu untuk melihat struktur direktori yang ada pada sistem operasi Linux caranya cukup mudah. Anda tinggal ketik perintah cd kemudian pindah dulu ke posisi slash. Di sistem operasi Linux itu ada struktur direktori di mana posisi yang tertinggi itu adalah slash. Nah, contoh kita bisa lihat ketika kita mengetik perintah cd spasi slash maka muncul atau kembali ke halaman depan, dan kalau kita ingin melihat isi direktorinya kita cukup mengetikkan perintah ls. Nah, ini sudah muncul beberapa direktori dengan beberapa file yang ada di dalam slash ini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa juga dengan mengetikkan perintah ls spasi -l. Nah, ini opsinya lebih detail di mana akan kelihatan yang mana folder, yang mana file. Kemudian akan kelihatan pula kepemilikan folder atau kepemilikan filenya. Ya, jadi secara umum pada sistem operasi Linux struktur direktorinya pada umumnya sama, kurang lebih. Sebagai contoh, misalnya di sistem operasi Linux yang lain yang selain dari Ubuntu, ini ada bin, kemudian ada dev, kemudian ada etc, ada home, dan lain-lain. Itu semua hampir sama juga dengan sistem operasi yang lain, semua sama ya. Dan setiap direktori atau folder itu ada kode D di depannya, itu menandakan bahwa itu adalah folder ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk masuk ke dalam subfolder atau subdirektori, kita cukup ketik perintah cd kemudian apa nama direktori yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita masuk ke cd part, kemudian enter, dan kalau melihat isinya kita juga bisa ketik dengan perintah ls-l. Nah, ini. Nah, di dalam folder part ini ternyata ada beberapa direktori ya. Nah, di sini juga ada beberapa link yang ditandai dengan simbol L atau huruf L di depannya ya. Nah, kemudian untuk masuk lagi ke dalam subdirektori yang lain kita bisa ketik cd. Misalnya kita pilih salah satunya, contoh di sini saya pilih log. Ketik cd log, kemudian untuk menampilkan ketik saja ls-l. Atau kalau mau lebih sederhana bisa juga cukup ketik perintah ls. Nah, seperti ini. Nah, jika misalnya kita ingin membersihkan layar, boleh menggunakan perintah clear ya. Nah, selanjutnya yang saya akan tunjukkan adalah bagaimana cara membuat sebuah file di sistem operasi Linux. Nah, supaya lebih mudah kita kembali ke direktori home, di mana direktori home ini adalah direktori untuk menyimpan file-file ya. Biasanya kalau di Windows kita mengenalnya dengan istilah my document, my download ya, kemudian desktop seperti itu. Nah, di home ini isinya biasanya berisi folder user yang telah dibuat di sistem operasi Linux. Contoh di sini sudah ada user tabedoc dengan Ubuntu. Di sini foldernya kita bisa masuki karena kita sekarang menggunakan user root. Nah, kita bisa lihat isinya. Atau kalau mau mundur ke depan atau kembali ke directory home, kita bisa ketik perintah cd .. ya.
Nah, kita masuk ke Ubuntu misalnya, kemudian ketik ls. Nah, ini ada sampel ya, folder 1. Nah, di dalam directory home, subdirectory Ubuntu, kita bisa membuat file ya. Sebagai contoh, cara membuat file itu kita bisa menggunakan editor namanya Nanom ya. Nah, ini adalah editor yang ada di Linux yang umumnya digunakan ya. Kalau di sistem operasi yang lain, misalnya Microsoft Windows, itu sama dengan Notepad ya, atau editor-editor yang lain ya, seperti WordPad ya dan lain-lain untuk mengedit teks. Contoh, kita buat sebuah file namanya nano file misalnya. Nah, kemudian kita isi file ini, file ini dengan beberapa baris kata ya, misalnya selamat datang di sistem operasi ya, Linux ya. Nah, kemudian kita simpan. Cara nyimpannya itu cukup tekan Ctrl O, kemudian enter. Kemudian untuk keluar dari editor ini, kita cukup ketik perintah atau menekan Ctrl X ya. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa lihat dengan cara ketik ls ya. Nah, kemudian untuk melihat isi fileku tersebut ya, hasil teksnya, kita bisa menggunakan perintah cat ya, cat file. Nah, seperti ini ya. Ini kalau teks. Nah, untuk perintah cat ls dengan cd ya, atau sebentar kita akan jabarkan lagi ya. Ini adalah sintaks-sintaks atau perintah dasar di Linux ya. Nah, ada juga perintah dasar yang lain. Sebagai contoh, misalnya saya tampilkan dulu posisi file dan foldernya ada di home Ubuntu ini. Kita bisa hapus ya. Caranya kita tinggal ketik rm, kemudian ketik nama file ya. Nah, sebenarnya setiap sintaks dasar itu ada opsi di belakangnya ya. Jadi kalau misalnya mau tahu opsinya apa, kita bisa ketik perintah rm spasi minus help ya. Atau misalnya perintah untuk membuat folder ya, kita bisa ketik mkdir misalnya minus help ya. Atau mau mengcopy ya, kita bisa menggunakan perintah cp. Kalau mau tahu opsi di belakangnya, kita bisa menggunakan help juga ya. Contoh, tadi kebetulan ada opsi rm. Kita bisa lihat opsi di belakangnya rm itu apa bisa. Nah, kita ketik enter, maka akan kelihatan ya di sini. Kalau misalnya kita ketik rm spasi minus f, oh berarti itu adalah ignore non existent files and argument never from ya. Nah, atau opsi-opsi yang lain, misalnya yang paling sering itu minus R ya. R itu berarti rekursif ya, berarti ini remove directory ya, karena kalau kita tidak menggunakan opsi minus R, itu kalau kita menghapus folder itu tidak bisa ya. Nah, sebagai contoh misalnya gini, kita kembali ke posisi file dulu, ketik ls untuk menampilkan saya ingin menghapus folder ya. Nah, kita ketik rm file tanpa opsi ini bisa ya. Nah, tetapi ketika kita ingin menghapus folder ya, kita coba cek dulu isi foldernya apa. Ini kayaknya kosong ya. Nah, kita coba mundur kembali, kemudian ingin menghapus filenya, kita coba rm folder 1. Nah, di sini langsung ada pesan warning ya, cannot remove folder 1 ya, is a directory ya, artinya ini adalah directory, dan opsi untuk menghapus directory itu adalah dengan menggunakan perintah rm minus r tadi ya, atau recursive ya. Nah, contoh kita ketik rm minus r folder. Nah, ini baru bisa ya. Nah, ada lagi beberapa sintaks dasar yang lain, misalnya cp ya. Tapi cp ini kita harus punya file dulu ya. Kebetulan untuk posisi sekarang ini file dengan foldernya sudah terhapus. Kita coba buat lagi satu folder, satu file ya. Cara membuat folder itu dengan menggunakan perintah mkdir, misalnya nama folder ya, folder. Kemudian untuk membuat sebuah file, kita bisa menggunakan nano, kemudian simpan, atau bisa langsung menggunakan sintaks dasar touch ya. Misalnya touch file.
Kalau kita lihat lagi isinya, maka akan kelihatan file dengan folder. Nah, sekarang kita ingin mencoba sintaks dasar yang lain, yaitu copy ya. Nah, kita coba copy file ini ya, atau folder ini. Misalnya kita menggunakan perintah cp file ya. Nah, kita copy kemana ya? Jadi source-nya dulu, kemudian tujuannya kemana ya. Misalnya kita mau copy menjadi file 2 ya. Ketik ls untuk menampilkan, maka akan muncul file hasil kopian dari file yang pertama ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin copy folder, copy ya, kemudian foldernya apa, nah, kita buat dia menjadi folder 2 misalnya. Nah, di sini ada warning lagi ya, jadi kita cukup menggunakan opsi -help untuk melihat untuk pembuatan direktori itu. Ini sama ya, sama dengan kalau kita menghapus tadi, jadi harus ada opsi -r di belakang ya. Oke, saya clear dulu, kemudian tampilkan ls, kemudian saya coba copy foldernya ya, dengan nama folder yang lain, contoh ya. Nah, ini anggap contohnya kita copy dengan nama folder 2. Ketik ls kembali, maka akan terbentuk 2 folder gitu ya. Nah, kemudian ada sintaks-sintaks yang lain, misalnya kita ingin mengubah nama folder atau nama file. Itu bisa menggunakan perintah mv ya. Nah, ini opsinya macam-macam juga ya. Jadi kalau untuk opsi-opsinya ini bisa dipilih, ada "-b" ya, ada "-i" ya. Sebagai contoh misalnya kita coba clear layarnya dulu, kemudian ketik ls, kemudian kita mau ubah nama folder, misalnya move folder, nama foldernya apa, misalnya folderku ya, main sampel saja. Nah, maka folder tadi ya itu akan berubah menjadi folderku. Atau kita mau ubah file ya, misalnya move file menjadi fileku ya. Oke, nah seperti ini. Oke, saya kira sintaks-sintaks dasar ini cukup mudah ya dipraktikkan ya. Jadi sisa kebiasaan kita ya dalam melakukannya, keseringan dalam melakukannya, sehingga hal tersebut sudah bisa menjadi mudah ya bagi kita. Nah, jadi tadi sudah kelihatan struktur direktori, kemudian muncul juga beberapa sintaks-sintaks dasar dan termasuk editor di Linux. Ya, sekira itu saja mungkin dari saya ya. Jadi selanjutnya kita bisa membuat ya topik-topik yang berbeda dari yang sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.